Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Iman Haris di acara Sandasan. Sebelumnya 3 hari yang lalu saya sandasan dengan pengamat sosial politik UTM Bapak Surohi tentang masalah pilkada serentak Jawa Timur. Hari ini saya undang lagi untuk melanjutkan sandasan tentang bagaimana pelaksanaan dari pilkada, karena beliau sebelumnya sudah memberikan banyak advice kepada penyelenggara dan selamanya, termasuk tentang kegentingan keadaan pandemi dan yang lain-lain. Kita akan korek lebih lanjut. Assalamualaikum Pak Surohi. Waalaikumsalam. Wah, ini pasti sedang sibuk untuk membaca data, menganalisa segala macamnya, karena pengamatan begitu kerjanya. Gimana melihat pelaksanaan pilkada serentak di Jawa Timur kemarin, Pak Surohi? Ya, apa yang saya khawatirkan ternyata tidak sepenuhnya terjadi. Ya, jadi angka partisipasi masyarakat, kendati dalam kondisi pandemi, kendati dalam kondisi hujan, seperti contoh di Surabaya saja masih 50,7. 50%. Ya, 0,7. itu sama pemilu kada pada situasi normal juga segitu. Oh gitu. Kemarin kan saya bilang bahwa 20% memukul semua sektor termasuk pemilu ini, sehingga kemungkinan besar 40, saya kan begitu, 40 sampai 45. Tapi alhamdulillah Surabaya ini masih 50%. Untuk Surabaya saja. Untuk Surabaya. Yang lain-lain? Yang lain-lain kita kan tidak menyelenggarakan quick count, jadi kita belum tahu sebaran datanya kayak Oh, oke. Jangan-jangan makanya Surabaya yang 50 yang lain. gitu ya. Jangan-jangan saja. Ya, Tapi Pak Surohi sekarang datanya hanya memegang yang di Surabaya. Intinya prediksi Pak Surohi sebelumnya bahwa pandemi ini akan berdampak gitu terhadap angka partisipasi. Ternyata pelaksanaan pilkada di Surabaya khususnya, karena data-data di daerah kabupaten yang melaksanakan pilkada belum masuk, Pak. Ya, ke datanya Pak Surohi maksudnya. Ini. Tapi saya kapan-kapan hari itu mencoba untuk meyakinkan kepada penyelenggara juga bahwa ada faktor kultur, ada faktor budaya, di mana masyarakat kita itu kan masyarakat yang anut kerubyuk, masyarakat yang gotong royong, masyarakat yang istilahnya ya, suka membantu. Jadi untuk gawe-gawe kenegaraan seperti pemilu itu, dorongan masyarakat untuk ke sana itu tidak sedramatik yang kita bayangkan. Ya, ada, kalau orang itu bilang ada masyarakat yang gandul. Ya. Kalau pimpinannya goyang, di bawahnya itu ikut gitu. Maksudnya ini mungkin banyak. Jadi ditolong oleh faktor kultur itu, yang kemudian walaupun tuh ada pandemi, tapi masyarakat masih antusias TPS. Ya. Ini salah satu tema untuk kemarin ya. Pak Surohi, bahwa angka itu ternyata terserapkan untuk minimal untuk Surabaya. Yang Pak Surohi lihat kemarin tentang persoalan pelaksanaan itu ada hal yang lebih menarik lagi. Selain itu tentu sementara ini kita masih mendasarkan pada hasil quick count ya. Karena kan real count kan nanti menunggu perhitungan dari KPU. Nah, kita lihat dari 19 kabupaten kota di Jawa Timur yang menyelenggarakan pilkada itu, ada banyak fenomena menarik. Pertama, itu yang menarik, ini yang ditunggu oleh publik ini. Yang pertama, ternyata pemilih Jawa Timur lebih menyukai pemimpin-pemimpin muda. Iya, jadi beberapa paslon dari generasi baby boomers itu banyak yang kalah ya. Oh gitu. Ya, kita bisa lihat ya di Sumeneb, di Tuban, Surabaya. Ya, banyak yang dari generasi baby boomers itu akhirnya Gresik juga belum kan, ini kan masih bersaing ya, masih nunggu harusnya. Tapi yang bisa dipastikan kan itu. Nah, ini melihatkan pada kita bahwa ternyata masyarakat juga sekarang mulai ada perubahan ya. Di Amerika saja orang paslon-paslonnya itu sudah di atas 71. Nah, bahkan kita kemarin melihat 2 paslon itu kan usianya sudah lanjut semua. Nah, ternyata di kita itu keren lagi. Jadi menyukai usia-usia produktif, usia-usia yang belum pensiun istilahnya. Milenial, yang lebih energi produktif lah, usia-usia produktif gitu. Jadi bahkan nanti kalau seandainya hasil
real count-nya itu betul-betul beban itu masih sangat mudah. Lebih mudah dari saya. Wah ini itu otomatis. Jadi masih mudah sekali dan dia bisa mengalahkan calon-calon yang mungkin secara usia dari generasi X maupun dari generasi baby boomers gitu kan. Nah, termasuk yang lain-lain ya seperti Pak Surohim, fenomena ini Pak Surohim dianggap menarik karena ada tren baru yang sebelumnya mungkin dilihat dari pengalaman politik, lebih banyak pengalaman orang-orang yang lebih tua gitu kan, ya. Dan segala macamnya dalam dunia politik. Justru hasil dari pilkada serentak yang dilaksanakan kemarin justru menurut kacamata dari Pak Surohim ini ada sesuatu yang menarik, justru keluar dari pakem gitu ya. Justru banyak hasil yang terpilih itu adalah calon-calon muda usia produktif. Mudah-mudahan Gibran dan Bobi tidak menjadi bagian dari indikator itu ya. Kayaknya sih ikut juga. Karena ada konteks pandemi ya. Konteks pandemi itu kan memang orang membutuhkan pemimpin-pemimpin yang akselerasi, yang agresif, yang kemudian punya empati krisis yang kuat. Nah gitu-gitu mungkin masuk di benak para pemilih kita. Jadi kemudian ini kan butuh penanganan serius pandemi ini. Jadi kira-kira butuh pemimpin-pemimpin yang energik lah. Nah kalau agresif gitu ya. Energik kan berarti ukurannya usia. Nah mungkin masuknya bisa dari situ. Tidak berarti kalau kemudian nanti kalau gitu baby boom tidak boleh nyaman lagi ya. Tidak. Saya hanya melihatkan tren saja. Sekarang masyarakat menyukai usaha-usaha produktif untuk jadi pemimpin kepala daerah. Itu pemirsa. Kalau pengalaman itu pasti punya jawaban. Pengamat itu. Contoh Madura saja. Mulai dari Bangkalan, muda kan? Sabang, muda. Pamekasan muda. Sekarang Sumeneb juga muda. Jadi ini Madura ya. Yang selama ini dianggap pemilih. Artinya kalau mau dilihat dan dibaca dan dinilai dari aspek ke usia bahwa Madura pun juga sudah ada tren duluan mudanya. Meskipun sebetulnya tidak serta-merta itu semua yang mendukung, karena kecenderungan itu sebetulnya yang membuat yang justru menentukan kehadiran pemuda itu. Ada banyak indikator. Tapi minimal kan melihat tren usia yang pertama dari hasil, bukan dari proses. Karena proses itu kan banyak indikatornya Pak Surohim. Itu yang pertama ya. Tren usia produktif banyak terpilih. Tren yang kedua ini. Jadi pemilu kada kali ini itu sekaligus bisa menjadi evaluatif. Atau bahasa kasarnya bisa menjadi palu gudang. Kepala daerah yang dianggap memiliki prestasi biasa-biasa saja cenderung kalah. Terkoreksi berarti. Iya. Kalau kepala daerah yang prestatif masih bisa lanjut. Tapi kalau dianggap biasa-biasa saja dan bahkan mungkin tidak berprestasi, faktanya banyak yang kalah. Ini pemirsa. Dan juga para calon bupati dan kalau tidak berprestasi, ini juga menurut Pak Surohim menjadi bagian dari indikasi ketidakterpilihan untuk selanjutnya. Cuma yang pertama tadi, yang muda itu trennya yang justru mendapatkan perhatian khusus dari Pak Surohim. Meskipun apa yang dikatakan Pak Surohim itu sebetulnya ya tidak seutuhnya. Kan hanya membaca dari 2020, pilkada 2020 ini. Ada faktor keturunan, faktor apa namanya istilahnya kalau dalam politik politik apalagi lah ya, oligarki, politik apa namanya kalau keturunan apa istilahnya ya semacam itu juga dinasti politik dinasti. Dinasti sama. Politik dinasti itu juga masih sering dijadikan bahan sandungan. Yang ketiga juga calon-calon yang mungkin merasa mungkin kuat di luar dugaan juga banyak yang kalah. Banyak yang kalah ya. Iya banyak yang kalah. Dugaannya popularitasnya kuat,
dan luar biasa, tapi elektabilitas justru banyak yang kalah. Banyak yang kalah. Gimana itu contohnya? Kan banyak eleksioner ya, banyak konsultan, banyak konsultan politik yang kemudian sudah menjangkau daerah-daerah, sehingga kemudian bisa memainkan strategi campaign modern politik, akhirnya kemudian memberikan situasi kompetisi itu kian ini. Orang tidak pernah menduga bahwa Kabupaten Blitar itu akan kalah jago PDIP, tapi hari ini iya, saya tadi baca juga, ini saya sempat nanya, ini bisa kalah ya? Padahal itu daerah yang secara simbolik kalau nggak sampai kabinet, ya, sangat dekat dengan PDIP, tapi yang kota PDIP masih menang, tapi yang kabupaten ini kemungkinan besar sepertinya akan kalah. Itu hasil quick-count. Hasil quick-count, masih menunggu. Ya, saya hanya ingin memberi gambaran bahwa ada banyak perubahan yang mungkin bisa kita ada banyak yang keempat. Harapan kita calon-calon independen itu ada yang bisa menang, tapi fakta pemilihan kali ini mungkin belum beruntung ya. Sebetulnya berapa Pak Sori? Untuk Jawa Timur yang ada calon independen? Dua, ada 2 kabupaten. Ada 2 kabupaten, Jember dan Lamongan. Jember dua-duanya kompetitif sebenarnya, tapi sepertinya trennya akan kalah. Jember ini yang independen Ibu Bupati Mandra. Ya. itu sebetulnya Pak, kalau kita mendengar dan membaca tentang masa pemberitaan di Jember tentang Ibu Bupati itu luar biasa sebetulnya. Tapi kenyataannya sekarang ini dari penghitungan quick-count posisi kalah sementara, meskipun masih belum ada keputusan resmi. Ya. Ada 4 hal yang menarik barusan yang diceritakan oleh Pak Sohib. Dan masih ada sebenarnya terkait dengan angka-angka kompetitif itu, baik yang di Malang, mungkin di Sidoarjo, Gresik, banyak yang kompetitif yang selisihnya sangat tipis. Itu sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya mulai ada perubahan bahwa kontestasi kepala daerah ini kian sengit, kompetitif, kian istilahnya orang mungkin sudah mulai punya banyak strategi dan banyak teknik untuk meraih voters, sehingga angka-angkanya tidak terlampau jauh. Nah itu sebetulnya yang lebih berkualitas sebetulnya daripada menurut saya lebih baik begitu. Terlalu jomplang gitu kayak 87%. Memang nyesek rasanya. Kalau kalah tipis itu kan nyesek. Ya, tapi sebenarnya dari segi kualitas demokrasi, kualitas demokrasinya oke kan. Ya kan itu ada keseimbangan. Tidak akan memunculkan sebuah kepemimpinan yang otoriter dan macamnya karena kekuatannya jelas. Ada keseimbangan. Artinya kontrol juga mungkin ada. Ya. Itu secara teoritis. Kalau urusan pelaksanaan di lapangan nanti rukyatnya tidak semacam itu tuh urusan lain. Tapi secara teoritis kalau perolehan suara itu ada keseimbangan tipis, ini akan berdampak kepemimpinan itu tidak otoriter dan macamnya. Teorinya begitu. Tapi meskipun rukyatnya, realitasnya itu tidak seperti itu, ya itu rukyat, namanya rukyat kok. yang lain Pak Sohib? Ya fenomena-fenomena lain mungkin ya kalau Banyuwangi kemungkinan masih tetap ya di Bupati ya Pak Anasnya yang ikut di sana, sama dengan Pacitan itu karena ada faktor Pak SBY yang masih kuat di sana. Yang ada ini tadi yang Kabupaten Blitar itu. Sebetulnya kalau kita melihat dari geografis dan juga kultur masing-masing kabupaten kota, memang patron itu ada yang memang tidak kuat, tapi patron itu pasti ada. Memang ada yang memonopoli. Nah, Pak Surya pernah melihat nggak tentang masalah di Jawa Timur khususnya, atau yang dekat-dekat di mana patron-patron yang betul-betul punya monopoli besar itu di daerah mana ada? Mataraman. Surabaya. Tadi kita bisa membaca ya, kenapa Kabupaten Blitar itu saya punya PDIP kemungkinan besar bisa kalah. Ini karena faktor patron, karena sebelumnya dulu bapaknya yang menang itu kan pernah aktif di PDIP dan masanya juga kuat. Jadi
persoalan faktor di Mataraman memang dari dulu Kuat ya. cuman ya kecenderungan kemudian orang mulai ingin berubah, mulai ingin. Tapi indikasi tentang masalah patron menjadi bagian dari penentuan kemenangan dari salah satu kontestan itu kan tidak bisa terbuang juga dalam kacamata ilmu sosial Pak. Politik. Ya, nggak bisa. Nggak bisa juga karena patron ini di Mataraman tuh masih iya. cukup kuat faktor itu. Kalau Surabaya memang jargonnya Surabaya itu nggak pernah lepas dari kekuasaan dari PDIP sejak dulu kayaknya. Ya, sejak pemilu langsung. Iya, sejak pemilu langsung PDIP. Tapi Nggak pernah keluar. di Surabaya itu pemilih rasionalnya tumbuh signifikan, swing voternya tinggi. Oh gitu. Oke, tapi kalau di pedesaan itu berbeda lagi. Strong voternya kuat, gitu. Kemudian swing voternya tidak terlampau lebar seperti yang ada di perkotaan. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kita baca dari secara kasat mata ya, belum mendalam ini, dan kita baca dari hasil. Oh ini kok ternyata begitu. Malang bayangan kita kemudian Pak Sanusi akan menang dengan mudah, faktanya sekarang kan disaingi juga oleh pesaing yang juga cukup ya tanpa dibuka ya. Kita juga tanpa waktu itu mengatakan Pak Sanusi akan menang mudah, dan faktanya juga ternyata angkanya berimbit-imbitan gitu. Masih harus bekerja keras gitu ya. Nah Pak Srim kembali ke Surabaya dan sebenarnya Surabaya ini kan tetangga kita. Surabaya ini kalau bicara dari kekuatan partai politik ini sebetulnya PDIP itu dikeroyok gitu kan. Kan dikeroyok Pak. Ya, karena Pak Mahfud Arifin ini didukung dan diusung oleh 8 partai. Sementara PDIP itu sementara Pak Erick ini adalah hanya 2. Satu partai PDIP dan satu partai pendukung. Iya PSI. Ya. 2. Lah kalau bicara dalam kacamata pengusung ini kan namanya dikeroyok gitu. Dikeroyok. Dan popularitasnya sebelumnya yang saya sering dengar gitu dan saya baca juga para pengamat ini luar biasa Pak Mahfud Arifin. Ya. Tapi rukyatnya, pemirsa rukyatnya itu realitasnya. Rukyatnya justru agak jauh perolehannya kalau dari hasil quick count. Ya, agak jauh. Apa yang Pak Soehim bisa menjelaskan tentang itu? Begini ya. Jadi pemilu kada itu hampir 75% lah. Itu ditentukan oleh figur yang bertarung. Figur. Faktor figur. Faktor kandidat yang bertarung. Bahkan wakil itu angkanya juga tidak terlalu tinggi ya. Kisarannya itu memang ada di 20%. Jadi faktor utamanya tetap figur yang bertarung. Calon gitu ya. Atau calon. Bukan pengusung, bukan parpol. Bahwa kemudian ada partai pengusung, ada partai pendukung. Memang selama ini angkanya partai-partai yang ideologis itu memang ada yang bisa nembus 70 ya, seperti PDIP itu kan punya voter-voter yang ideologis ya. Itu bisa sampai tembus 70. Tapi kalau partai-partai tengah itu rata-rata sepanjang yang saya tahu itu sulit mencapai angka di atas 50% soliditas. Artinya peran parpol itu mesin partai politik itu sangat tidak menentukan terketerpilihan. Kalau bilang sangat tidak menentukan tidak, karena kan sekarang orang akan mencalonkan diri pasti butuh kunci dari partai. Oh ya, nah ini bicara pada saat pemilihan langsung, saya kira semua akan kembali pada figur karena bisa jadi ya seperti Partai Demokrat, Partai Gerindra, gitu. Walaupun mengusung tokoh tertentu, tapi faktanya pemilihnya juga banyak yang memilih calon. Artinya pilkada dan pemilihan langsung ini menurut Pak Soehim yang lebih bukan yang menentukan, tapi yang lebih menentukan adalah figur dari calon kandidat yang ditaruh, yang diperbutkan, gitu ya. Dan faktor-faktor yang tadi yang lainnya itu sunnah saja. Mendukung. Sunnah. Fardu ainnya calon. Iya. Oke. Itu untuk yang di Sumeneb gimana? Sumeneb ini kalau bicara masa sejarahnya beda dengan Surabaya. Ya. Surabaya ini memang sejak dilaksanakan pilkada langsung tidak pernah lepas dari PDIP. Sumeneb ini sebaliknya. Sejak pilkada ini berlangsung tidak pernah lepas dari PKB. Ya. Nah sekarang PDIP
yang menang, Pak Fauzi ini kan dari PDIP ya, head to head dengan dengan calon dari PKB itu yang menang sekarang. Pak Fauzi, gimana melihatnya? Sekaligus memberi sinyal pada kita. Audio Jungle.